Pak Sari, apakah menurut Anda aspek politisnya lebih kental? Kenapa kemudian ada kesan bahwa Kementerian Dalam Negeri sedikit memaksakan ini masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara? Ya, kita tidak tahu Menteri Negeri apakah ada aspek politiknya atau latar belakang di belakangnya, kita nggak tahu. Yang ingin kita tegaskan yang bahwa memang pulau itu adalah hak milik Aceh berdasarkan bukti historis dan administrasi. Dan undang-undangnya juga jelas, yaitu Undang-Undang Pemekaran Aceh Singkil tahun 1999. Itu sebetulnya kan harus menjadi perhatian. Tidak serta-merta SK itu dapat membatalkan undang-undang. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh lupa yang bahwa Aceh ini dulu konflik parah sekali, yaitu pada tahun 1950 Aceh itu sempat dileburkan menjadi keresidenan dan dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu. Sehingga pada Oke. tahun 1953 itu terjadi pemberontakan DITI. Sehingga sebelum terjadi pemberontakan TITI itu Aceh itu batasnya adalah Gebang, Pangkalan Berandan, Pangkalan Oke. Susu itu masuk ke Aceh. Tapi Ya. setelah damai 1962, setelah lahirnya daerah istimewa Aceh menjadi provinsi kembali, itu kita hilang, Gebangnya hilang, sehingga hanya batas di Aceh Deming, Pangkalan Susu yang ada minyaknya, Pangkalan Berandan yang ada minyaknya masuk ke Sumatera Utara. Jangan Oke. sampai ini sekarang setelah damai MU Helsinki 2005 ini kembali bermasalah dengan Hmm. perbatasan yang jelas-jelas bahwa perbatasan itu sebetulnya tidak ada persoalan apapun, sehingga ini saya khawatirkan ini Mendagri ini membenturkan Sumut dengan Aceh. Nanti terjadi konflik horizontal antara masyarakat Sumut dengan Aceh, kan bikin gaduh, itu yang tidak kita Ya. inginkan. Maka Oke. seperti saran Pak Jo, Prof Jo, itu sudah benar. Sebaiknya Menteri Dalam Negeri segera membatalkan SK tersebut, karena pemerintah Sumut juga nggak bisa menunjukkan bukti dokumen apapun, Ya. kecuali dalam pertemuan kemarin, Zoom kemarin dengan Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton, hanya RT RW Perda RT RW 2013. Sedangkan Oke. kita ini berbicara, saya dan rekan-rekan DPD RI, DPR RI yang lain sudah turun ke lapangan melihat Pulau Ya. Kelapa yang sudah puluhan tahun di sana sudah tumbuh, melihat Oke. daripada bukti Ya. tugu, monumen, prasasti yang dibangun tahun 2012, kan jauh sebelum itu. Belum Ya. lagi kita bilang masalah peta wilayah, belum lagi kita bilang masalah surat tanah, dan Oke. dokumen peta kolonial Jerman juga memuat tentang pulau itu 1853 Oke. bahwa itu milik Nah, saya Aceh, tambahkan ya hak Pak Aceh. Azari ya. Inilah yang Ada menjadi tambahan pertanyaan. informasi nih Pak Azari bahwa di pulau-pulau itu terdapat sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas yang melimpah. Nah, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berikut ini. Saya nggak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar, ini baru dengar nih. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kita dari pusat sedang sekali. Itu maunya kita, dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas. Selalu. Ya, Pak Tito nggak mengaku tidak tahu ada cadangan migas di sana, tapi Pak Azari tahu memang ada cadangan migas di situ, Pak Azari. Singkat saja. Saya juga belum tahu tentang masalah cadangan minyak dan gas yang ada di sana. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa apapun di sana, baik itu Pulau Kelapa, air lautnya, dan apapun yang terkandung di dalamnya, itu adalah memang masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Itu yang ingin kita tegaskan. Masalah yang apa ada di situ, biarlah Oke. tim-tim teknis, orang-orang teknis yang mengerti. Oke. Kita yang Ya. ingin kita tegaskan, karena saya sebagai anggota DPD, adalah berdiri bersama Provinsi Aceh dan masyarakat Aceh mempertahankan pulau tersebut benar-benar dikembalikan menjadi milik Provinsi Aceh. Baik, Pak Johan, selampaknya SK-nya belum mau dicabut. Kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk kemudian bisa mendapatkan keadilan terkait dengan 4 pulau ini, Pak Johan? Ya, jadi saya menyinggung dulu itu soal sumber daya alam atau apa yang ada di Ya. sana ya, Kevin. Silakan. Jadi memang sengketa-sengketa konflik antar batas itu biasanya ada persoalan sumber daya alam yang penting, yang vital, yang strategis. Itu yang saya pelajari ya, di mana-mana konflik itu karena ada faktor sumber daya alamnya. Jadi bisa saja akan ada sumber daya alamnya di sana, Pak Azari. Dan Ya. pertanyaan kita adalah kenapa kok mau kolaborasi Gubernur
Sumatera Utara mengajak di ujuk-ujuk kolaborasi. Kalau nggak ada apa-apanya itu nggak mungkin kata-kata kolaborasi itu terungkap ya. Itu satu. Nah, jalan keluar. Nah, kalau memang belum dicabut ya SK itu, kemungkinan alternatif lain gugatan di pengadilan ya, dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Tapi ini kan berlarut-larut dan memakan waktu. Nah, apakah pihak Aceh mau menggunakan itu atau kemudian tetap tidak mengakui SK Mendagri itu tadi, apalagi ada SK yang dianggap Pak Azhari ya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, pembentukan Aceh Singkil ya pada tahun 1999 itu. Jadi itu bisa diabaikan saja. Nah, ini akan membuat kewibawaan pemerintahan menjadi tidak elok kan. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jadi baiknya ini cari jalan untuk, tidak usah lah untuk Aceh itu, saya garis bawah itu ucapan Pak Azhari dan kawan-kawan Aceh yang saya ngomong ya, bahwa untuk Aceh persoalan-persoalan kecil kayak gini janganlah kita bersikeras, lebih baik kita lepaskan ini dan kita jaga perdamaian di Aceh. Jadi Mendagri sekali lagi tidak ada pilihan lain kalau mau mempertahankan kedamaian di Aceh, cabut itu SK. Ya. Baik, semoga kemudian apapun yang akan dilakukan semua ditempuh melalui jalur damai begitu ya Pak Azhari. Pak Johan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.